Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Hari ini pendengar di edisi Minggu lembar ke-15 di Desember 2024. Dan pagi hari ini seperti biasa Mutiara Pagi hadir ke ruang dengar Anda. Kita sudah tersambung bersama Ustadz Sumarum pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Bisa Waalaikumsalam. mendengar suara saya dengan jelas Ustadz Sumarum? Iya, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, jelas ya. Nampaknya kami belum bisa mendengar suara Ustadz. Halo, Iya, gimana? Assalamualaikum. mungkin bisa mendekatkan suara ke mic-nya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ya? Kita belum bisa mendengar suara Ustadz dengan baik hari ini. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, pendengar pagi hari ini kita akan ngobrol sambil ini ya menunggu suara Ustadz terdengar. Saya coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. spill topik, yaitu kita akan ngobrol terkait penyebab penderitaan dan kesengsaraan hidup berdasarkan Quran surah. Oke. Penyebab penderitaan dan kesengsaraan hidup ya ini pagi hari ini. Sudah ya kayaknya belum bisa tersambung masih Ustadz. Halo, belum. Belum sama sekali. Hai. Kita bisa melihat Ustadz dengan jelas, namun nampaknya suaranya juga Assalamualaikum. belum bisa mendengar suara dengan baik. Ini padahal juga belum tidak dibisukan nih, mungkin dari mikrofonnya atau bagaimana nih Ustadz? Iya, pendengar. Pagi hari ini kita akan ngobrol bersama Ustadz Sumarum, penyuluh agama kantor Kemenak Kabupaten Sumeneb, melalui Zoom kami. Assalamualaikum. Baik, saya kembali hadirkan lagu religi dulu ke ruang dengar Anda. 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh.
Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Mutiara Pagi Pro 1. Pro 1. Baik, kita coba tersambung kembali bersama Ustadz Sumarum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini baru terdengar nih Ustadz. Kabar baik hari ini Ustadz? Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga istiqomah. Amin, insya Allah. Dan mendengar Anda juga di rumah, semoga dalam keadaan sehat, berkah dan bahagia hari ini di hari Minggu. Topik kita pada pagi hari ini terkait dengan penyebab penderitaan kesengsaraan hidup. Nanti saya akan undang Anda juga di 3 jalur telepon ya, 0328 665 396 66317 kode area 0328 atau 0811 334 5101. Silakan mungkin sebagai penghantar Mukadimah sebelum kita ke dialog Ustadz Sumarum pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina alladzina la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang senantiasa terlimpahkan kepada kita sekalian, sehingga sampai detik pagi ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus di pagi hari yang penuh kebahagiaan dan kegembiraan ini, kita masih bisa bermuajahah walaupun lewat udara dalam acara Mutiara Pagi RRI Kabupaten Sumeneb. Maka hanya dengan kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah bersama-sama, meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah sebagai wujud kesyukuran kita atas berbagai nikmat yang telah kita rasakan bersama ini, terutama nikmat sehat, iman, dan Islam yang masih terpatri dalam jiwa kita. Maka insya Allah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita senantiasa terus akan diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI rahimakumullah. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang masalah hal-hal yang menyebabkan seseorang itu menderita, sengsara dalam hidupnya, nistapa dalam hidupnya, dan berbagai masalah-masalah di dalam sektor kehidupan, semua sektor kehidupan kita.
penderitaan dan kesengsaraan, serta kenistaan hidup yang sering kali menjadi persoalan yang dialami oleh manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Maka dalam perspektif Islam ini, penderitaan, kesusahan, kebingungan, keresahan, keputusasaan yang terjadi pada diri kita, dan ini mayoritas terus terang saja kan ya, lebih-lebih di zaman yang sudah akhir ini, maka di antara kita banyak yang dalam melaksanakan hidup ini penuh penderitaan, penuh keresahan, penuh kesengsaraan. Ini persoalannya bukan masalah karena cukup atau tidak cukupnya ekonomi. Kaya miskin gak jadi masalah. Sehat apalagi sakit. Jadi agama memberikan pemahaman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara detail dalam Al-Qur'an surat yang ketiga ayat 112 menjelaskan, jadi kesengsaraan, penderitaan yang terjadi kepada manusia di berbagai aspek kehidupannya itu adalah karena ulah kita, karena sikap perbuatan kita yang jauh melenceng dari aturan-aturan agama. Oleh karena itu, para pendengar rahimakumullah, surat Al-Imran ayat 112 cukuplah memberikan solusi pemahaman kepada kita agar kita tidak sampai terjebak dalam kesengsaraan, agar kita terlepas dari penderitaan hidup, agar kita terlepas dari kenistaan hidup di dunia apalagi di akhirat nanti. Jadi Allah menegaskan dalam Al-Quran, ini perlu pemahaman yang sangat detail. Maka insya Allah sekarang kita akan menjelaskan sejelas-jelasnya. Mari kita sharing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimudz-dzillah. Duribat alaihimudz-dzillatu. Aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Waba'u bighadabim minallah wa duribat alaihimul maskanah. Dzalika bi'annahum yakfuruna biayatillahi wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kehinaan, kesusahan, kesengsaraan, berantakan hidup itu akan diliputi kepada siapapun yang namanya manusia, dimanapun, dalam situasi dan kondisi apapun, maka manusia itu akan terhina, kata Allah, hidupnya. Akan sengsara, akan tertindas dalam melaksanakan hidupnya, kecuali illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Memperbaiki sinergi. Bagaimana kita berhubungan betul-betul harmoni dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hablum minallah. Yang kedua, wa hablim minan nas, dan memperbaiki hubungan horizontal dengan sesama manusia. Jadi dua komponen ini, ya kan ya, satu yang harus kita betul-betul perhatikan sesuai dengan prosedural. Sebenarnya satu cukup, cuman memperbaiki hablum minallah dengan sebenar-benarnya, maka otomatis insya Allah hablum minan nasnya juga terselesaikan. Nah, persoalannya sekarang yang perlu diperhatikan, ini banyak yang masih keliru
banyak yang masih salah. Bagaimana kita melaksanakan hubungan yang harmonis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang banyak kita masih keteledoran, bahkan cenderung kepada kesalahan, tidak benar. Oleh karena itu ulama-ulama tasawuf ini sebagai warasatul anbiya memberikan jalan, memberikan cara kan, memberikan kode etik. Jadi inna tariqah itu kan jalan hablum minallah, jalan yang harus ditempuh untuk memperbaiki kita bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Maka ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan syariat. Jadi syariat ini merupakan medium bagaimana kita melaksanakan ibadah kepada Allah benar, pas, sesuai dengan aturan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Jadi bagaimana cara kita dimulai dengan bersesuci. Ini etika otonom. Bagaimana cara kita berwudu, bagaimana cara kita melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Bagaimana berislam yang benar, beriman yang benar. Nah, ini bagian dari syariat yang harus kita perhatikan. Jadi banyak apa namanya? Jadi wa kullu man bighairi ilmin ya'mal, perbuatan itu tanpa didasari ilmu pengetahuan yang mumpuni, maka mohon maaf percuma kita beramal. Apalagi sekarang yang ada hubungannya konteksnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama lewat jalan syariat. Ilmunya ini namanya ilmu fiqh, ilmu yang mengatur tata cara kita melaksanakan ibadah yang benar. Bagaimana cara bersesuci, cara berwudu, syarat rukunnya, melaksanakan mendirikan sholat, itu kan yang benar. Satu saja tertanggalkan maka lepas kita, percuma kita, salah kita. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, ini yang penting juga, yang tidak kalah pentingnya. Jadi jalan menuju Allah setelah kita memperbaiki ibadah fisik ini, maka psikis, rohani kita ini juga yang disebut dengan tazkiyatul qalbi. Bagaimana dalam kita menghadapkan penghambaan diri kepada Allah ini, kita belajar mensucikan diri hati kita. Sehingga kita dalam melaksanakan ibadah itu tidak hanya secara fisik saja yang dihadapkan. Maka mental kita, ruh kita, ini esensi kan ya. Ini harus juga dihadapkan bagaimana kita ada konektivitas dengan Allah Subhanahu wa taala, ada ketersambungan. Nah, ini yang agak berat kan ya. Sehingga dalam kita melaksanakan ibadah sama dengan kita makan nasi, makan apa saja kan. Jadi kita merasakan lezatnya makan, enaknya kita makan. Sehingga betul-betul memberikan efek nutrisi yang kita asupan itu kepada fisik, kepada mental, begitu pula ibadah. Sudahkah kita melaksanakan ibadah kepada Allah itu dengan konsisten, konsentrasi, kan? Khusyuk? Sudahkah kita sampai ke sana? Sudahkah kita merasakan lezat, nikmat ibadah sholat? Karena otomatis kalau sudah hablum minallahnya, utamanya sholat, karena sholat ini merupakan barometer kita dalam melaksanakan. Kalau sudah sholatnya benar, ibadahnya benar, otomatis sholat kita itu akan berfungsi sebagai tanha anil fahsyai wal munkar. Ucapannya, sikapnya, kebijakannya, ini pasti menjadi rahmatan lil alamin. Nah, pasti bermanfaat kepada. Sebaliknya kalau sudah ibadahnya rapuh, maka ucapannya, sikapnya, masalah sama sekali tidak akan membuat orang senang, membuat orang ruwet, membuat orang ya kan gitu. Kalau sudah, naudzubillah min dzalik. Jadi barangkali ini sebagai prolog dulu.
Jadi kalau ingin, apa namanya, dimanapun kita berada dalam situasi dan kondisi apapun, mau kaya, apalagi miskin, mau sehat, apalagi sakit, kalau hubungan hablum minallahnya nggak beres, hablum minallahnya nggak beres, jangan diharap. Maka kesengsaraan hidup, keresahan akan kita dapati. Maka perbaikilah sekarang mulai saat ini, ubah mindset kita. Baik. Bagaimana cara kita beribadah yang benar kepada Allah, yang otomatis kita belum minan. Baik, oke. Saya undang Anda pendengar di 665 396 662 317. Barusan ada yang bergabung, silakan bergabung kembali kode area 0328 ya. Atau di 081133345101. Saya undang Anda pada pagi hari ini. Baru saja ada yang tersambung, ada yang bergabung ya. Saya undang kembali. Ini kita ngobrol dengan Ustadz Sumarum, pendengar, terkait topik kita pada pagi hari ini, yaitu penyebab penderitaan dan kesengsaraan hidup. Ini ternyata kalau ditarik benang merahnya, menurut penjelasan Ustadz Sumarum tadi, bagaimana hubungan kita, begitu ya Ustadz ya. Bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah dan makhluk sesama. Baik, silakan. Baru saja ada yang tersambung. Saya undang kembali ya di 665 396 662 317, kode area 0328, atau 081133455101. Baru saja tersambung. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari? Dengan Putra Setia di Tondok Ras. Baik, Bapak Putra, silakan, ada yang ditanyakan pada Ustadz Sumarum. Assalamualaikum Bapak Kiai Sumarum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita berjumpa kembali dalam Mutiara Pagi ya Pak Kiai ya. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Semoga barokah. Sehat. Alhamdulillah sehat nih Bapak. Ya. Amin, alhamdulillah. Ya, bersama Putra Setia Bapak Ipung ini di Tondok Pak Kiai. Oh ya Pak Ipung, ya alhamdulillah. Ya, sudah beberapa kali berjumpa melalui telepon. Iya, langsung saja pertanyaannya. Saya mau tanya Pak Kiai. Ya. Ini katanya saya pernah dengar, yang saya tahu artinya saja. Kalau ibadah-ibadah yang lain ini, kalau ibadah sholat sempurna, maka ibadah-ibadah yang lain juga ikut sempurna. Kalau misalkan ibadah sholat bisa menjamin dengan kesempurnaan ibadah-ibadah yang lain, Pak Kiai, berarti ibadah-ibadah yang lain itu tidak perlu dikerjakan. Tidak perlu dikerjakan, berarti kita harus sholat saja itu sudah bisa menjamin. Apakah betul sudah bisa menjamin dengan ibadah-ibadah yang lain, Pak Kiai? Mohon penjelasan. Assalamualaikum, Mbak Gita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami, Ustadz Sumarum? Ya, sebenarnya maksudnya begini kan ya. Jadi dari semua ibadah itu kan ya, maka ibadah yang paling urgen dalam memberikan efek kepada kita adalah sholat. Bukan kemudian ibadah yang lain itu tidak dikerjakan. Karena itu satu komponen lah. Jadi kalau Islam ya tiangnya ada 5 kan ya. Ya sholat, syahadat, sholat, zakat, puasa, zakat, haji itu bagian yang harus dilestarikan loh. Nah, jadi zakat, sedekah ini tetap. Maksudnya ini, jadi amal-amal yang diwajibkan, yang disunahkan itu bisa terlaksana dengan baik. Ini acuannya ada di sholat. Nah, itu. Maksudnya diibaratkan sepeda motor, ini sholat ini merupakan ruhnya, kalibratornya kan ya, yang bisa menggerakkan semua elemen-elemen itu kan ya. Jadi sholat ini yang merupakan ruhnya ibadah itu kan ya. Sholat yang betul-betul berkualitas. Karena di dalam sholat itu sudah komplit. Apa saja, jadi kegiatan dalam kehidupan kita itu sudah ada di dalam sholat kan ya.
Yang endingnya itu kan assalamualaikum, kesejahteraan, kesejahteraan, keselamatan kepada semua yang ada di kanan kiri kita. Assalamualaikum itu akhir daripada sholat kan di situ kan ya. Bagaimana kita menebarkan kasih sayang, menebarkan rahmat kepada sesamanya, kepada lingkungan, kepada alam semesta. Begitu Pak Ipung ya. Bukan kemudian tidak melaksanakan ibadah yang lain kan ya. Baik. Cuma barometernya adalah tolak ukurnya di sholat kan ya. Mm, mm. Nah gitu. Oke, baik. Masih ada waktu 5 menit lagi, mendengar. Nadi nampaknya ada yang kembali ingin bergabung. 665 396 662 317 kode RN 0328 atau 081133 081133450101. Baik, ini terkait dengan kesengsaraan hidup Ustadz yang kalau saya bisa menarik kesimpulan yang singkat begitu ya. Ini memang selalu karena akibat keluh kesah gitu. Keluh kesah yang memang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri gitu. Misalnya ketika kita berdoa sesuatu, kita misalnya nih Ustadz ya perumpamannya analoginya ketika kita pingin mobil gitu. Ketika kita ingin punya mobil, tapi ternyata Allah mengabulkan dengan cara yang berbeda. Kita diberikan fungsi dari mobil itu. Misalnya kita mau kemana-mana kita bisa menyewa mobil, kemudian kita bisa dipinjamin mobil. Tapi ternyata ego kita itu kita justru pengen punya mobil dari hasil tangan kita sendiri, kerja kita sendiri. Padahal Allah mengabulkan itu dengan fungsi yang memang kita butuhkan begitu. Nah, ini sebenarnya kadang terlewat dari pikiran kita ketika memang doa-doa yang kita panjatkan itu dikabulkan dalam bentuk yang berbeda. Dan akhirnya ego. Kemudian ketika kita tidak bisa membeli mobil itu dengan uang kita sendiri dan itu stay di rumah gitu. Padahal fungsinya selama ini sudah dapat. Nah, ini kadang urusan seperti ini menjadi apa ngesulo gitu. Jadi jadi masalah dan akhirnya kita kurang bersyukur begitu. Ini yang saya bisa tarik kesimpulan secara singkat, secara sudut pandang pendek selalu begitu nih Ustadz terkait dengan keduniawian. Kalau menurut Ustadz Sumarum bagaimana? Ya karena memang karena itu faktor iman tauhid kita kan ya, yang belum kita sempurna. Makanya coba dilihat rukun iman yang keenam itu kan qadar kan. Ya. Khairihi wa syarrihi minallah. Jadi kita ini yang banyak kan, ini mayoritas ini. Jangan kan orang umum, hatta ahli agama pun ini banyak yang tergelincir di sini kan ya. Jadi yang banyak mayoritas itu ketika kita menerima qadar yang bagus kan. Iya. Itu giliran nggak seneng, nggak cocok sama nafsu, nggak cocok sama pikiran, kita sudah nggak nerimo kan ya Mbak Gita tadi kan ya. Sudah anguk-nguk ke Allah gitu kan ya. Padahal ini kadang-kadang menurut Allah itu yang menurut pradua kita adalah buruk, bal huwa khairul lakum, bahkan yang terbaik dari Allah. Ya kan? Atau yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah kan ya. Dan permohonan doa kita itu adalah yang mempunyai hak prerogatif Allah yang akan menentukan sesuai dengan kebutuhan kita sebenarnya kan. Coba kita sama dengan saya nggak begitu sampai saya ini nggak punya mobil, tapi kemana-mana Allah memberikan solusi. Ya, itu maksudnya Ustaz. Bahkan bensinnya, BBM nggak ada yang ngisi gitu kan. Ada yang ngisi. Mau ke pengajian bawa saya mobil saya Ustaz. Mau ke Surabaya bawa yang saya, iya kan? Itu kan lebih nggak ruwet, nggak usah bayar pajak kan ya. Saya kan jadi sejauh mana kesyukuran kita seperti itu kan ya. Nah itu sebenarnya. Jadi intinya ada di syukur ternyata bagi kita kan. Jadi bagaimana kita terus senantiasa bersyukur mulai dari nikmat yang sangat kecil sampai yang kita ada seperti kita yang hidup di kota ini bagi kita saya kan ya. Pernahkah menanam satu biji saja jagung padi kan ya? Nggak pernah kan? Pernahkah kita memancing ikan di laut? Pernah kayak kita itu kan? Nah, tahunya sudah ada berasnya, sudah matang lagi kan ya. Nggak tahu bagaimana cara
menanamnya, merawatnya, menjemurnya, Masya Allah. Mereka yang jadi payah, kita enak, kayak gitu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ikannya, ikan bandeng, ikan udang, macam-macam. Padahal kita nggak ikut mancing kan ya. Airnya, makanya dalam surat Al-Waqiah Allah menjelaskan sedetil-detilnya. Afara'aitum ma tahrusun. Pernahkah engkau berpikir dengan secara mata batin terhadap padi yang tumbuh? Engkau yang nanam apa aku, kata Allah. Engkau yang menumbuh kembangkan. Engkau yang sampai panen. Inti apa kamu? Aku apa inti, kata Allah kan ya. Itu nggak pernah ke sana kita. Air afara'aitumul ma'alladzi, sampai sedetil-detilnya. Pernahkah kau melihat air yang kamu minum? Aku apa engkau yang menumbuh, yang menyumberkan itu dari mata airnya itu? Oh, itu kan? Nggak tahunya kita gog minum, makan kan? Itu kan? Jadi sebelum makan seharusnya kita sudah menangis. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau memberikan kami air, memberikan minum, memberikan beras, memberikan. Kami nggak ikut kerja. Tuh yang melarat, yang sengsara itu, yang nanam itu. Kita bersyukur kepada para petani itu kan ya. Pernahkah kita bersyukur kepada mereka? Belum kadang-kadang. Nah ini yang menyebabkan penderitaan hati kita seperti itu. Sehingga jangankan nggak punya, punya ada pun rumah bagus, mobil mewah, tapi rot terus, berantakan terus jiwa kita. Batin kita itu berantakan, nggak pernah tenang. Nah, makanya sekarang rubah mindset. Ternyata ketenangan itu adalah sejauh mana Allah memberikan. Anzala sakinah, memberikan ketenangan, kecukupan dalam menerima segala apapun terhadap takdir Allah. Ternyata di situ kan. Dengan tentunya dengan memperbaiki spiritual kita, ibadah kepada Allah. Dan hablum minan nas, bukti kalau kita amal ibadah kita ini terkabulkan oleh Allah, buktinya ya hablum minan nas, murah tangan, gemar menolong orang, ya kan, membantu orang, fakir miskin, ya, berjuang di jalan Allah. Nah, itu bukti sudah di lapangan. Seperti itu Mbak Gita ya. Baik, memang kalau kita mau berpikir secara detail, menelaah secara detail, nikmat Allah itu luar biasa dan penghambaan kita tidak sebanding gitu ya Ustaz ya. Sebenarnya kalau mau dipikir. Sampai di air saja, air minum, coba Allah mandek saja kan ya. Di stop dengan Allah sumber mata air. 1 minggu saja. Bismillah kita nih Ustaz. Kan. Sampai di air sudah tidak bisa gitu. Hanya kesyukuran kita yang kurang kepada Allah sebenarnya. Iya, ya, seringkali ya manusia Ustaz ya berkeluh kesah, makanya selalu diingatkan begitu untuk selalu bersyukur. Kita sharing seperti itu kan ya, untuk tambal sulam, untuk mempertebal iman tauhid kita kan ya. Agar hidup ini betul-betul sama-sama merasakan ketenangan, ketentraman kan ya gitu kan. Apa artinya hidup 60-70 tahun kita sengsara kan ya. Sengsara dunia, jangan apalagi sedih di akhirat nanti kan tuh. Alhamdulillah min dzalik. Baik, dan waktu kita juga membatasi mutiara pagi kita, tapi insya Allah kita diingatkan kembali oleh Ustadz Sumarum. Semoga menjadi amal jariah untuk Ustadz Sumarum. Amin, Allahumma amin. Dan ya mohon maaf sudah tidak bisa tersambung lagi karena waktu kita sudah tinggal 3 menit menuju akhir di mutiara pagi ini. Ada yang menelpon lagi nih Ustadz. Mohon maaf pendengar, tapi insya Allah di kesempatan lain ya Ustadz ya kita akan kembali berdialog, berdiskusi. Dan amin, semoga selalu diberikan kesehatan, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Baik, saya Gita Ayu, mewakili kerabat kerja pamit undur diri di Mutiara Pagi. Selamat berakhir pekan, selamat berhari Minggu bersama keluarga Ustadz Sumarum di rumah ini nampaknya ya Ustadz ya, di Sumeneb hari ini. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, barokah insya Allah. Saya Gita Ayu pamit Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.